Oke, selamat malam, sejawat dupa, salam sehat semua. Tentunya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kita biar nggak bosen ya, jadi minggu lalu kan biasanya saya sendiri ya. Hari ini insya Allah kita nanti kedatangan narasumber. Narasumber yang kebetulan beliau juga mengisi di e-course-nya Dopa. Nanti ada Mbak Ayu ya, atau Mbak Pakartian Sukmana lah dipanggilnya Mbak Ayu. Mungkin udah ada dari beberapa yang ikut e-course-nya Mbak Ayu untuk diet catering sehat. Mungkin nanti masih ada yang pengen ditanya-tanyakan di sini ya bisa ya. Atau mungkin belum ada di e-course-nya mau ditanya-tanya boleh. Atau mungkin yang belum sempat ikut e-course-nya Mbak Ayu nanti boleh nih ya tanya-tanya sekilas seperti apa sih bisnis diet catering sehat. Mungkin bagi Anda yang suka menjaga berat badan ya, terobsesi menjaga berat badan, biasanya sering nih bersentuhan dengan catering sehat atau diet sehat ya. Nah, daripada Anda hanya menjadi seorang konsumen, nah, kenapa tidak sekali-sekali terpikirkan untuk bikin bisnisnya sendiri. Nah, dihitung-hitung menghemat pengeluaran untuk beli diet catering sehat catering diet sehat tadi ya. Jadi Anda bikin sendiri bisnisnya, jadi bikin bisnis sendiri, dilarisi sendiri ya, kan nggak ada salahnya kan ya. Oke, saya sapa dulu, ada Dr. Samsul Rizal ya, kemudian ada Dila Burnas dan juga Endian. Oke, ini ntar ya. Dulu ya. Oke, mudah-mudahan sudah online Mbak Ayunya. Ya, ya seperti janji saya kemarin, mungkin mulai minggu depan kita live-nya mungkin tiap hari Selasa dulu aja ya, biar nggak terlalu membosankan ya. Tapi insya Allah mentor-mentornya yang akan kita undang selalu berganti, entah itu naik mentor ataupun pelaku usaha lain, atau mungkin yang masih mikir-mikir nih mau mulai usaha di bidang kesehatan, masih ancang-ancang istilahnya, itu juga nanti akan kita undang juga. Nah, yang malam ini itu mulai dari yang diet catering sehat ya, karena yang kebetulan bisa untuk waktunya, karena mentor-mentor di Dopa itu jam kesibukannya luar biasa, jadi memang saya harus mengatur waktunya juga sesuai dengan waktu luang dari para mentor. Nah, ini udah ada Mbak Ayu. Ya, ini coba kok biasa invite. Ya, oke, akhirnya. Halo Eh, dokter. ya. Selamat malam Mbak Ayu. Malam dokter. Saya kira lupa ya. Jangan lupa. Nah, ini sudah gaptek, jadi nyoba-nyoba invite-nya seperti ini. Ya, ini baru apa Mbak Ayu? Habis nyiapin makan malam buat anak-anak, buat suami. Nah, ya, itu biar ada Biasanya. gambaran nih teman-teman Ah, sejauh dupa sekalian di sana bahwa enaknya berbisnis itu seperti itu ya Mbak. Bisa disambi yang lainnya. ya. Cuman pikirannya yang ini sih dok. Pikirannya yang 24 jam. Oh iya, ya. Nah, bisa. Oke, ini udah ada beberapa yang join juga ya Mbak Ayu ya. Oke, sambil saya sapa lagi Mas Andri Kelana. Ya, untuk mengawali mungkin selama ini Mbak Ayu lebih banyak di belakang layar bisa jadi ya, bukan influencer atau apa, kan ada beberapa yang mungkin belum mengenal. Seperti saya kemarin juga berkali-kali live belum ada yang kenal saya, Mbak. Hmm. Ya, jadi mungkin bisa Mbak Ayu bisa perkenalan diri singkat, mungkin biar Jawa Dupa juga lebih mengenal siapa Mbak Ayu ini, atau Mbak Bakal Sukmana. Ya.
Oke. Selamat malam sahabat Deka semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu. Saya owner dan founder dari Healthy Plate YK. Healthy Plate YK sendiri adalah catering yang dia berfokus pada personalized diet catering. Jadi kalau orang-orang selama ini pahamnya diet itu hanya menurunkan berat badan, dokter. Nah, Hmm. tapi lewat Healthy Plate ini kita mencoba mengedukasi bahwa diet itu pengertiannya adalah pengaturan pola makan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Karena Hmm. kalau dokter pasti sudah paham betul kalau masing-masing orang itu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Nah, sehingga di sini tagline yang diusung oleh Healthy Plate adalah personalized diet catering gitu, dokter. Kurang Oke. lebih profil saya seperti itu. Oh ya, Healthy Plate ya Mbak ya. Ya, Merek dagangnya betul. Healthy Plate. Personalize apa? Personalize Personalized diet, diet, personalized diet personalized diet. catering. Eh, itu berarti nanti tiap ada yang mau pesen, katakanlah saya mau pesen itu nanti terus Mm-mm. apakah ditanya detail seperti apa Mbak mungkin kok Mm-mm. definisinya kenapa harus personalized itu? Apakah ada konsultasi khusus dulu sebelum nanti order atau gimana mungkin? Mm. Bedanya Oke. sama kayak apa diet-diet sehat yang lain misalnya. Mm-mm. Oke, jadi bedanya dengan catering yang lain adalah ketika order di tempat kami memang ada assessment-nya dulu, dokter. Jadi nanti klien ditanya dulu kebutuhannya itu terkait tentang apa. Apakah mau penurunan berat badan atau peningkatan massa otot atau dia memiliki kondisi kesehatan tertentu, misalnya PCOS atau dia diet diabetes dan segala macamnya. Nah, kemudian diberikan lembar assessment itu. Lembar assessment itu isinya ada berbagai macam. Jadi untuk misalnya dia yang memang mau penurunan berat badan, assessmentnya nanti beda. Kalau dia mau kondisi kesehatan khusus, nanti assessmentnya beda. Nanti mungkin di form tersebut itu kami memberikan pertanyaan seperti obat-obat yang dikonsumsi, terus kemudian juga uh, nilai laboratoriumnya seperti apa begitu, dokter. Jadi memang Hmm. uh, nanti diberikan asesmen dulu, kemudian baru hasil asesmen itu dilaporkan ke ahli gizi, lalu oleh ahli gizi diberikan diet-diet yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan klien tersebut, seperti itu. Berarti benar-benar mirip kayak sedang di rumah sakit ya Mbak ya. Betul, betul, dokter. J. Tapi versi rumah nih ya. Jadi home Mm-mm. care-nya gizi lah seperti itu Mm-mm, ya. mm-mm, Nah, iya menarik ya ini sebenarnya. Eh, Oke, ini saya sambil ada contekan Mbak ya. Jadi disambi ngemil juga boleh loh Mbak ini. Jadi boleh. temanya santai Mbak. Nah, jadi bukan seperti seminar resmi Mbak. Ya sambil. Nah, kalau itu kan yang dari segi produk. Jadi sambil ngemil healthy plate-nya ya boleh Mbak. Jadi sambil ngiklan Mbak. Jadi mungkin kan teman-teman ya termasuk saya sendiri nggak paham terlalu detail ya kalau mau bikin seperti ini itu kira-kira atau mungkin pengalaman dari Mbak Ayu sendiri uh, boleh nggak sih di-spill modalnya kira-kira butuh berapa sih Mbak untuk mulai kayak gini ini tuh? Oke, kalau modal, saya tuh sebenarnya modalnya awal-awal 0 rupiah, dokter. Percaya nggak percaya ya, dokter. Jadi Ya memang, tergantung ya. Terus, jadi memang begini. Dulu kita awal berdiri memang Healthy Plate belum seperti ini. Jadi awalnya memang waktu itu ada kerjasama dengan salah satu rumah sakit gitu, dokter. Klinik, bukan rumah sakit ya, dokter. Jadi salah satu klinik memang menyediakan jasa waktu itu klinik ibu dan anak ya. Jadi nah, belum belum anak, kalau anaknya sih belum ada yang rawat inap, cuman memang klinik ibu hamil bersalin dan gitu ya. iya bersalin seperti Nah, itu. Awalnya seperti itu. Waktu itu memang kita berangkat dari tema-tema makanan sederhana. Jadi masih makanan rumahan, masih memang dietnya berfokus pada ibu hamil dan ibu menyusui, kemudian ibu yang program hamil juga. Pokoknya terkait tentang kesehatan ibu seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan modal awal waktu itu adalah pembayaran pertama dari ini
payment dari klinik tersebut gitu. Dan alat-alatnya masih alat seputar rumah tangga, dokter. Jadi memang kita modalnya waktu itu bisa dibilang nggak modal ya dok, baru modal 0 rupiah dan itu pun hasil dari pembayaran klinik tersebut. Nah mulai dari situ dokter kita mulai ini karena kan memang waktu itu dokter yang memiliki klinik tersebut sudah tahu background pendidikan saya memang S1-nya dari Tekpang dan S2-nya dari GISI sehingga menurut beliau memang capable nih untuk menangani catering atau diet untuk ibu-ibu hamil yang ada di situ gitu. Nah sehingga saya dimintain tolong dan kami bekerja sama. Kemudian saya juga kebetulan memang pengen punya catering, cuman kan kalau kita nggak mulai kan kadang-kadang kan orang kan gitu ya dok, kalau nggak di push gitu kan nggak mulai nih punya keinginan cuman dipendem doang. Nah kebetulan ada kesempatan ya sudah gayung bersambut, akhirnya kami kerjasama seperti itu awalnya sehingga dan waktu itu masih dikerjakan saya sama waktu itu dibantu sama keluarga kayak gitu, jadi masih dikerjakan sendiri gitu dokter. Nah berjalannya waktu kemudian sudah mulai ada beberapa yang tahu dan order, beberapa kantor-kantor, kemudian kampus-kampus itu ada yang minta nasi box. Jadi awalnya tuh nasi box, kemudian diet ibu hamil seperti itu. Nah dari situ kami mencoba menyisihkan sebagian dananya nih untuk lebih besar lagi seperti itu. Nah setelah itu ada pandemi nih dokter waktu itu. Nah ada pandemi kan beberapa klinik harus tutup ya dokter, sehingga akhirnya klinik tersebut dan kantor serta kampus-kampus kan akhirnya tidak catering. Nah tapi saya mikir nih gimana ya supaya tetap berputar gitu kan dari dananya tersebut. Akhirnya kita belajar untuk bikin frozen food dokter. Nah cuman by PO karena waktu itu banyak banget ibu rumah tangga yang harus WFH. Jadi kan saya tangkap peluang di situ, saya tangkap peluang di situ. Kayaknya kalau saya jual lauk-lauk yang tahan lama tuh kayaknya profit nih gitu. Jadi buat ganti catering yang off itu dokter. Sehingga waktu itu mulai kita buka PO dari WA gitu sih dokter, karena saya belum terlalu aktif di Instagram waktu itu, sehingga dari WA terus masuk ke komunitas-komunitas gitu, akhirnya lumayan banyak yang pesen, kita sisihkan lagi sebagian modalnya sampai di tahun 2021 baru saya mulai healthy plate yang seperti sekarang yang memang betul-betul fokus ke personalized diet, yang ada ahli gizinya, yang ada tim adminnya, yang ada konten, yang maksudnya yang ada mengurus kontennya, terus yang ada divisi kurirnya, ada divisi produksinya, seperti itu dokter. Jadi itu awal mulanya. Nah tadi kan itu apa yang paling awal klinik ibu ya, ibu bersalin ya, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Nah kira-kira dari klinik ibu bersalin kok bisa kenal Mbak Ayu itu sekitar tahun berapa Mbak? Gimana dok? Sekitar apa? Sekitar tahun berapa? Tahun berapa? Pas 2018 dokter. 2018. Oh, itu 2018 kemarin ya, paling awal ya. Nah itu kira-kira channelnya Mbak Ayu ke klinik itu seperti apa Mbak? Tiba-tiba kenal Mbak Ayu kan, apakah saudara atau bagaimana? Nah kebetulan saya itu dulu S2-nya kan di GISI UGM. Nah, beliau yang punya klinik ini kebetulan juga salah satu pengajar di situ dokter, gitu. Jadi dan memang sudah saya dari dulu kan ceritanya saya hamil anak ketiga nih dok, saya hamil anak ketiga. Kontrolnya juga dengan beliau dan kami ada satu tim penelitian bersama gitu dok. Penelitian bersama. Kebetulan saya selain catering kan saya juga aktif untuk meneliti bidang pangan dan gizi. Jadi membuat produk, salah satu produk yang saya keluarkan dari hasil penelitian saya itu Moskow Cookies Gabus itu dokter. Jadi Moskow Cookies Gabus itu merupakan hasil penelitian dengan dokter
dokter SPOG yang memang punya klinik tersebut Ini dan lagi, juga dengan teman-teman. Begitu. jadi bukan saudara atau apa gitu ya. Bukan, Jadi bukan. ya, ya kan Mm. harus terbuka ya Mbak ya. Ada privilege ya, harus disampaikan biar teman-teman juga tahu nih. Nah, jadi mungkin Mas kemarin ketemu pas S2, terus masih berlanjut sering periksa juga, akhirnya Betul. dari situ pembuka rezekinya dari situ ya Mbak ya. Betul, dokter. Oke, ya, Silaturahmi penting ya, dok, intinya. ya. Periksa lebih penting itu Mbak tadi. Oh iya. Ya, ini sambil menunggu barangkali nanti ada pertanyaan ya. Tapi nggak ada pertanyaan pun saya ini jumlah pertanyaan banyak banget Mbak sebenarnya. Oh, aduh, jangan selesai ya, Ya, dokter. ada nggak ya? Oh, belum ada kok. Ya, masih bisa berarti. Nah, definisi modal nol kan nanti takutnya orang salah kira ya Mbak. Modal nol itu nanti dikira sama sekali nggak ada Rp1 pun nanti kira-kira kan dulu butuh peralatan masak mungkin dulu mulainya cuma sendiri atau sama siapa Ya, waktu memang awal awal-awal sendiri sih, dokter. Karena benar-benar sendiri memang, ya. iya, memang kan Hmm, ya ada yang membantu kayak misalnya hmm, kalau mama saya atau asisten gitu ya membantu sih istilahnya. Maksudnya kan hmm. eh, maksudnya belum menggaji karyawan gitu, dok. Jadi Belum hire karyawan. belum hire karyawan begitu. Hmm. Jadi peralatan masaknya pun masih pakai peralatan masak yang ada di rumah waktu itu mungkin Mbak, Masih yang paling sederhana, awal. dokter. Betul. Oke. Itu berarti belum mulai personalize. Jadi ngitung anunya gimana itu Mbak? Waktu itu kan belum mulai personalize. Kalau sekarang kan mungkin bisa langsung konsul ke bagian ke Gizi. gizi atau dokter gizi atau apa? Dokter gizi Ahli atau gizi, ahli ahli gizi, gizi ya. Kalau dulu dietitian. terus gimana Mbak? Oke. Caranya Mbak Ayu untuk mengantisipasi kekurangan karena belum ada ahli gizi. Mhm. Jadi kalau dulu memang sistemnya saya tetap pakai aplikasi sih, dokter, untuk menghitung jumlah Hmm, kalorinya. Karena kan memang hmm, ada aplikasi ya, dari hmm, teman-teman gizi juga kan memang ada aplikasi. Jadi sementara sih masih dihitung manual menggunakan aplikasi hmm, tersebut gitu. Untuk hmm, konsultasinya kan juga kebetulan memang untuk ibu hamil ya, dokter. Jadi hmm, ya saya pun sendiri juga ada background pendidikan dari gizi sehingga paling hmm, tidak uh, ada lah basic-basic atau hmm, ilmu-ilmu yang kami pelajari terkait dengan kebutuhan gizi klien tersebut. Dan kebetulan memang masih terbatas di ibu hamil dan program hamil dan ibu menyusui. Jadi uh, belum terlalu kompleks mungkin ya kalau dibandingin sama sekarang. Kalau sekarang kan hmm, mungkin lebih banyak yang klinis ya, dok. Kalau saya lihat hmm, hmm. klien-klien saya yang sekarang kan lebih banyak ke klinis sehingga memang saya membutuhkan orang yang memang fokus di diet klinis yang sudah dietitian untuk Hmm. menangani permasalahan klien tersebut gitu, dokter. Oke, nah tadi saya menangkap ada dua peluang ya. Jadi ke klinik rawat inap mungkin ya, berarti harusnya klinik rawat inap ya. Nah, berarti tiap klinik rawat inap itu kemungkinan besar pasti akan membutuhkan kerjasama dengan pihak luar seperti ini atau sebagian besar memang sudah ada bagian gizi klinisnya di dalam klinik, Mbak. Kalau Setahu Mbak Ayu. kalau yang saya tahu sih memang ada Hmm, beberapa yang menggunakan jasa, ada beberapa yang sudah hmm. memiliki fasilitas sendiri, dokter. Gitu. Oh, berarti Mm-mm. Mm-mm. bagi teman-teman yang mau buka, nah bisa nih Mm. apa hunting-hunting klinik rawat inap gitu ya Mbak ya. Barangkali belum ada bagian gizinya. Kemudian tadi ada frozen food ya Mbak, itu juga Iya. menarik. Itu juga tetap temanya healthy food Mbak, atau kalau udah frozen udah lain lagi nih karena ada mungkin pengawet atau apa mungkin. Oke, kalau karena memang judulnya healthy ya, dok, healthy plate, Hmm, 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 sehingga frozennya pun juga yang healthy, jadi memang yang non hmm, MSG. Terus kemudian hmm, frozen sendiri merupakan salah satu bentuk usaha untuk mengawetkan makanan gitu, dokter. Jadi hmm, hmm, tanpa pengawet pun, karena memang frozen itu dia kayak
dia itu kan sistemnya mematikan bakteri tapi dengan suhu Hmm. rendah kan dokter, sehingga ya Hmm. kita pengawetnya pengawet alami, mengawetkan dengan sistem alami yang memang dibekukan seperti itu dokter. Oh itu tuh Jadi berarti nggak ada, konsepnya tetap jadi nggak ada ini sih, nggak ada pengawet buatan atau segala macamnya itu nggak ada. oke, ya. Sambil mengingatkan lagi, sahabat Rupa yang mau tanya bisa chat di Q&A-nya ya. Nanti saya bacakan, tapi nggak pun ya, saya masih punya banyak pertanyaan tentang. Ya, eh, ini kan konsepnya catering ya, Mbak ya. Mungkin nggak sih Mbak, atau mungkin ada di luar sana yang sudah mengusung konsep ini dalam bentuk yang lebih besar, Mbak. Misal katakanlah restoran, atau mungkin Mbak Ayu sendiri ada sendiri atau bagaimana? Yang konsepnya sudah lebih besar itu kira-kira pasarnya ada nggak? Kalau untuk makanan sehat sendiri, saya rasa Mm-mm, sudah banyak yang membuka ya dokter, baik mm-mm, itu mm-mm, dine in maupun catering mm, gitu. Jadi saya rasa sih memang sudah banyak yang membuka, mm, cuman karena saya pengen punya value sendiri terhadap produk mm, saya, sehingga kalau mm, personalize itu memang kalau saya survei selama ini belum banyak sih dokter yang mm. membuka dan menguasai betul-betul produk tersebut gitu dokter. Oke, berarti kalau restoran kan nggak bisa personalize berarti ya Mbak ya? Ya dok, Nggak, pastilah. kan belum dihitung ya. Oke, ya, sambil biar ada gambaran nih, mungkin kan ada yang belum ikut di e-course-nya rupanya Mbak Ayu. Timnya itu terdiri mungkin yang utama-utama tuh dari apa aja sih, profesi apa aja sih, termasuk Mbak Ayu sendiri. Mungkin tadi ada yang sudah terlewat, profesinya aslinya, background-nya apa sih, ya, gitu. Kalau tim dari kami memang menggabungkan 3 disiplin ilmu ya dokter. Yang pertama tentunya dari gizi, terus kemudian saya sendiri dari Maksudnya gizi mungkin Mbak, gizi. ada lebih spesifik sarjana gizi atau apa, mungkin kan orang di luar sana kan nggak terlalu paham Oke, definisi gizi aja itu maksudnya. kalau yang dari Healthy Plate sendiri memang sudah harus dietitian ya dokter. Jadi sudah memang Hmm. mengambil profesi gizi gitu. Sarjana Nah, gizi tapi ngambil profesi gitu ya Mbak ya. betul, betul. Untuk Salah dietitian, nah satu namanya dietitian ya. Terus salah satu syaratnya seperti itu. Terus hmm, kemudian saya sendiri juga backgroundnya adalah teknolog pangan dok. Jadi S1 saya dari TPHP, baru S2-nya hmm, gizi. Nah itu saya di situ fungsinya adalah untuk develop produk dok. Jadi lebih ke hmm, pengembangan produknya. Terus hmm, kemudian ada chef. Chef di sini fungsinya adalah untuk mengcombine supaya cita rasanya itu bisa diterima oleh orang yang diet. Kan rata-rata orang hmm, kalau taunya diet tuh makanannya hambar kayak gini gitu kan. Nah, ya betul. sehingga di situ fungsinya chef supaya bisa menambah makanan tersebut supaya ini ya dok punya cita rasa yang enak, terus penampilannya juga menggugah selera seperti itu, begitu dok. Kalau jadi kita combine dari 3 keilmuan tersebut seperti itu. Oke. Kalau fungsi dari backgroundnya dari teknologi pangan tadi di produknya Mbak Ayu itu di segi apanya Mbak? Segi rasanya atau segi kandungan gizi atau apa mungkin? Nah, fungsinya salah satunya adalah di inovasi pangannya dok. Kalau dokter mungkin lihat Instagram kami gitu dok, itu kan Hmm, ada hmm, beberapa menu yang memang uh, ini ya dok, menunya itu berbeda gitu dok dibandingkan dengan catering hmm, yang lain. Kayak satu hmm, contoh kebab rendang gitu kan. Kebab rendang itu kan hmm, tidak hmm, banyak ditemui di tempat-tempat lain gitu dok. Terus kemudian di sini juga fungsinya juga begini dok, untuk menu malam dan juga menu siang itu kan sebisa mungkin berbeda ya dok dari segi hmm, ketahanan pangannya gitu. Kalau hmm, bisa yang siang itu ya memang yang, karena kan kami pengirimannya masih sistemnya 1 kali ya dok. Jadi hmm, dinner sama lunch itu dikirim satu waktu gitu. hmm. Sehingga di sini juga keilmuannya berfungsi untuk uh, membuat menu yang memang itu cocok sampai malam. Terus bagaimana menyimpannya atau memprosesnya supaya dia memiliki daya tahan yang lebih lama seperti itu. Jadi kayak misalnya ada beberapa sayur yang memang divakum,
dan diberikan bukan bukan ini ya bukan makan tapi cuman diolah seperti apa yang supaya nanti sampai malam itu dia bisa tahan lama seperti itu. Oh, itu berarti Mm-mm. chef lebih memberikan rasa, bagian Mm-mm. gizinya, eh, kandungan kalori dan segala macam itu ya, ya. Terus dari Mm-mm. teknologi pangannya sendiri, kombinasi sama mungkin Mm-mm. pengelolaan Iya. makanannya setelah sampai Heeh. di konsumen gitu ya. Sama develop produknya Oke. sih dok, karena kan Oh, produknya iya. harus ganti-ganti terus, harus inovatif, harus beda seperti itu. Oh, itu juga masuk ranahnya teknologi pangan, Mbak. Ya. Melakukan, oh, ya, ya, ya. Ya itu ya, sudah coba kelebihannya ketika ada masing-masing profesi mau berkolaborasi jadi satu, jadi ada nilai lebihnya ya. Oke. Nah tadi masalah yang Mbak tadi udah dijelaskan. Kira-kira uh, bisa nggak Mbak di-spill dikit ya, Mbak? Ya? Spill lagi ya, Mbak. Kalau Pak barangkali boleh, berapa sih margin per porsi atau per itu sistemnya langganan biasanya Mbak ya kalau nggak salah ya. Langganan Betul. mingguan atau bulanan Mbak? Minimal 1 minggu sih dok, Satu minimal enam minggu. hari. Nah, dalam 1 minggu itu untuk satu orang ini rata-rata margin bisa berapa, Mbak? Biar sejauh depan juga tergugah mungkin, Mbak. Atau sudah ada di e-course-nya, Mbak? Ya minimal 30 lah dok, harus bisa. 30. Itu Minimal 30. satu, oh 30 Ah, persen, persen. ya. Nah, kalau persen kan kita juga berarti harus tahu harganya, apa biayanya konsumen itu 1 minggu itu rata-rata berapa. Itu rata-rata Eh, kalau langganan 1 mingguan itu habis kit- berapa kan? Kami start di 198 sih dok. Jadi satu packnya itu 33.000 itu yang paling murah. Kalau 3.000 per Tiga puluh itunya tiga ribu belum. Ya, tiga itu puluh tiga satu ribu per pack. pack, definisi Per pack itu apa Mbak? satu satu menu. Nanti kalau aku bilang paket Hanya satu makan makan, nggak? makan siang gitu Iya, aja mungkin gitu ya. Nah itu 33.000 dapatnya margin 30% ya, dihitung sendiri ya, jangan lupa ya. Tuh, ya. Belum kan lagi ini dikali 1 minggu nanti ya. Wah, ya kan kita bicara harga Jogja ya dok. ya, apalagi yang mau dibuka di luar, wah Oh lebih ya. marginnya bisa lebih gede. Sama-sama 30% tapi dapatnya lebih gede itu, Mbak. Oke, nah selain yang segmen klinis tadi, ada nggak Mbak yang lain? Kayak kemarin kan saya sempat lihat postingan-postingannya Healthy Plate itu juga ada yang mensoroti di gym, atau mungkin ada yang lain misal di kos kayak ada di kantoran juga ya Mbak ya? Atau mungkin ada ekspatriat yang suka order mungkin, ada nggak Mbak? Segmen lain selain Hmm, yang tadi? Jadi yang mungkin teman-teman belum tahu ada yang gym, ada orang-orang yang nge-gym, orang yang kantoran atau apa gitu. ya jadi karena personalize jadi memang nggak nampik ya dok, yang paling banyak Hmm. tetap di fat loss sih, di penurunan berat badan gitu. Jadi Hmm. jadi memang ada juga yang dari gym juga banyak. Sekarang sudah mulai banyak karena kan kemarin Hmm. kan kita juga ada kolaborasi sama atlet binaraga. Ya, jadi Hmm. ya banyak beberapa lingkup dari beliau yang catering di tempat kami gitu. Ya, gitu. Hmm. Kerjasama dengan salah satu gym, salah satu atlet berarti ya Mbak ya. Mm-mm, mhm, mhm. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa bisa juga kalian kerjasamanya ke gymnya sekalian Mbak ya. Barangkali ada paketan ya. Nah itu yang mungkin Betul. masih bisa ditangkap juga ya di beberapa yang lain ya. Jadi masih besar potensinya. Belum dihabiskan sama Healthy Plate masih banyak ya Mbak. Aduh, mau Oke. kerjasama juga boleh banget dok. Oh ya, itu kalau yang nggak mau repot ya, bagi Terima yang jadi ya dok. terima jadi, yang waktunya sudah habis tapi modal uangnya masih banyak. Nah daripada cuma dibelikan emas yang tidak bisa apa-apa ya, cuma menjaga nilai ya, mending bikin ini lebih bisa menghidupi orang lain juga ya. Betul. Nah mungkin jadi sejauh ini kan juga ada beberapa yang mahasiswa di bidang kesehatan Mbak. Mhm. Jadi biar ada gambaran nih kira-kira mungkin nggak sih Mbak untuk seorang mahasiswa di bidang kesehatan ini untuk
mulai merintis bisnis semacam ini gitu, Mhm. sebagai Mungkin founder dan pelaku dari awal. Jadi kan mungkin sih mungkin dokter. takutannya kan misal kalau saya bisnis praktek dokteran atau klinik vaksin, misal mahasiswa kedokteran kan ya betul belum bisa karena perizinan dan segala macam. Nah kalau Mhm. yang seperti ini healthy food seperti ini kira-kira gimana Mbak prospeknya untuk seorang mahasiswa di bidang kesehatan? Mhm. Eh, mungkin si dokter bisa, Hmm, akan hmm, tetapi memang ya harus siap dengan segala konsekuensinya ya dok. Karena kan ya hmm, dokter sendiri punya banyak usaha gitu. Maksud hmm, saya ketika ketika kita sedang membangun usaha itu pasti ada jatuh bangunnya, ada gagalnya seperti itu sehingga tapi nggak menampik kalau kita bisa managing waktu gitu dokter itu hmm, mungkin hmm, tapi itu pun kan butuh proses dokter. Jadi saya rasa sih hmm, mungkin saja dimulai. Nggak ada salahnya memulai lebih awal gitu. Kan tetapi itu tadi harus bisa harus bisa siap dengan segala konsekuensinya. Terus kemudian kalau saya lihat ketika saya belajar berbisnis itu ya kan saat ini kan pun saya juga masih belajar ya dokter kalau hmm. itu adalah konsistensi dan nggak boleh nyerah. Jadi uh, gagal itu pasti untung belum tentu loh Hmm. dok. Jangan Ya, dibilang catering untung hmm, terus gitu kan. ya Karena betul kita betul. harus bakar uang gitu kan Hmm, buat hmm, hmm, buat ini kan buat dikenal dengan orang gitu. Jadi hmm, uh, gagal itu pasti hmm. apalagi kalau kita lagi proses kuliah, karena kan kuliah sudah mulai padat ya dok. Ada lagi Hmm, kita hmm, mulai hmm, proses kuliah, pasti fokusnya kan terpecah nih dokter. Jadi hmm. gagal itu pasti, tapi gimana caranya kita tuh tidak berhenti dan tidak gagal pada titik yang sama, kayak gitu sih dok. Jadi mungkin Oh aja ya. dok, kayak gitu. Ini ada quote-quote sedikit nih tadi ya. Ya, tapi dari segi legalitas Mbak misalnya, kalau misalkan bisnis apotek kan ya nggak mungkin mahasiswa di bidang farmasi mau merintis dari awal, sedangkan butuh legalitas seorang apoteker misalnya seperti itu. Kalau di bisnis catering sehat sendiri untuk legalitas, apakah wajib ada background khusus yang harus dipenuhi ketika mau mengajukan perizinan atau gimana? Oke, kalau catering sementara ini nggak harus sih dokter. Hmm, Kecuali nih memang eh, dibutuhkan untuk tender-tender tertentu ya dokter. Tapi hmm, untuk saat ini tidak harus sih dokter. Jadi ketika mau mulai oke. sekarang pun nggak apa-apa. Mulai dari yang kecil Oh, dulu, yang hmm. sederhana dulu, nanti baru kalau memang sudah siap ya mulai dipenuhi perizinan-perizinannya seperti itu. Oke, itu ya. Jadi catatan penting ya, yang mau mulai. Jadi masih agak longgar lah, ya. Kalau yang bisnis lain cari kelonggaran, kalau ini masih longgar ya. Jadi ya Betul. karena banyaknya bisnis F&B itu juga karena masih perizinan di Indonesia masih cukup longgar ya, nggak seperti kalau yang di UK atau di mana yang makanya jarang kita lihat orang jualan apa kaki lima di UK itu kan lebih jarang karena memang perizinannya susah ya. Kalau Hmm. Indonesia alhamdulillah masih longgar. Jadi yang mau mulai saat masih di bangku kuliah, masih ada waktu luang daripada buat nongkrong-nongkrong, mending bareng-bareng kumpul, bikin satu yang lebih membangun gini ya Mbak. Nah bisa Betul. mulai dari healthy food seperti ini, modal minimal ya. Minimal. Aman dok pokoknya. Ya, oke modal minimal, hasil maksimal, pokoknya seperti itu ya Mbak. Amin. Nah, oke. Pernah nggak Mbak waktu dulu mulai ini sudah mulai yang background ya, waktu mulai itu ada penolakan mungkin dari keluarga, entah itu keluarga kecil atau keluarga besar, ngapain sih bikin-bikin kayak gini atau apa segala macam. Misal ada nggak waktu itu di awal-awal? Kalau bukan penolakan sih ya dok, mungkin Hmm, lebih ke meragukan aja sih. Maksudnya kan, hmm, hmm, apa sih usaha catering gitu kan, selesai hmm, hmm. S2 gitu kan dok. Ya itu pasti ada Harapannya sih. apa memangnya Mbak dulu? Yang meragukan kalau sudah S2 visi, harapannya
Suruh Ya kan ngapain, Mbak? pasti pasti kan harapannya kan kerja di salah satu employee atau apa Hmm, maksudnya jadi dosen gitu dok mungkin. Ya kalau sekarang hmm, sih memang mengajar di beberapa kampus tapi hmm, yang lebih ke praktisi gitu dok. Cuman hmm, cuman kan waktu dulu pertama-tama kuliah kan pasti harapannya kan ya nanti kalau lulus kan harus jadi dosen, harus jadi ini hmm, gitu kan dok. Nah sementara kan hmm, saya kan memulai kelulusan saya itu dengan membuka hmm, usaha sendiri gitu. Pasti ya ada hmm, beberapa yang meragukan siapaan sih sekolah tinggi-tinggi kok cuman jualan hmm, nasi box gitu. Kasarannya kan kayak gitu kayak ya, ya, betul, kayak betul. gitu. Sehingga ya disitulah tantangannya dimana kita membuktikan kita tuh harus lebih masih punya value harus Hmm, lebih dari ya saya tidak meragukan yang biasa cuman kalau bisa sesuai dengan keilmuan yang kita pelajari gitu dok jadi tidak menyanyiakan juga apa yang sudah kita pelajari selama ini kayak gitu. hmm, hmm. Ya. Itu dari lingkup keluarga sendiri atau dari lu? Dari ya adalah dok ya Nah, pasti kan kan biar yang lain tahu Mbak, yang barangkali Dodopa yang di luar sana itu masih ada yang kayak kemarin dari Dodopa kan dari Om Raffi ngundang salah satu anak koas, koas kedokteran. Ya sebenarnya mirip sih ya sama saya dulu waktu mau mulai-mulai yang aneh-aneh seperti itu tuh mesti kata-katanya mirip ya. Jadi eh, fokus sekolah aja, nggak usah yang aneh-aneh. Nah, selalu kan seperti itu saat mahasiswa. Nah, kenapa tidak gitu loh, maksudnya mulai belajar yang seperti itu sehingga setelah lulus bisa langsung action. betul. Nah, jadi biar ada gambaran nih yang sudah coba di luar sana bahwa bisa jadi orang terdekat kita sekalipun masih meragukan kita itu kan ya bisa aja Mbak ya. Tidak Iya harus orang betul. jauh ya. Mungkin orang dari luar malah lebih percaya dari kita daripada orang terdekat kan bisa aja ya Mbak ya. Betul dokter. Tinggal Uh, bagaimana kita menyikapinya, gitu aja. Harus disikapi dengan positif seperti itu. ya, betul, betul. Nah, ini ya, uh, misal nih Mbak, ya ini ya permisalan ya. Kalau ada investor nih mau beli kepemilikan Healthy Plate secara penuh, Mbak. Nah, ini udah Nah, secara pengandaian penuh ya, Mbak nih. ya. Secara penuh, secara penuh. Dan di kontraknya Mbak Yu nggak boleh nih bikin bisnis lagi dengan tema yang sama persis. Kira-kira Mbak Yu sendiri anu nggak bakal merelakan bisnisnya untuk dimiliki secara penuh oleh investor nggak, Mbak? Dengan harga yang wajar ya, bukan yang terus di atas jauh dari kewajaran. Maksudnya tetap di harga yang wajar untuk apa harga sebuah bisnisnya Mbak Ayu sekarang lah, misalnya seperti itu. Kira-kira mau nggak Mbak Kalau untuk menjual saat ini, bisnisnya? kalau untuk saat ini belum sih dokter. Oh ya, jadi Tidak. masih pengen diteruskan sendiri ya Mbak ya. Betul Ya, dokter. oke. Nah, ini saya bikin sesi-sesi sendiri Mbak. Ada istilahnya seberapa entrepreneur jiwa Anda. Nah, ini saya jadi ini ada beberapa pertanyaan. Ya mungkin ya. Saya melihat beberapa pola orang-orang yang memang bergelut di bidang entrepreneur, terutama yang health planner itu punya pola-pola khusus. Nah, ini saya pengen konfirmasi aja, barang bisa jadi benar, bisa jadi enggak ya. Misal kayak ini, saat sekolah sering nggak Mbak pengen belajar hal-hal lain di luar bidangnya, misalkan Mbak Ayu di bidang teknologi pangan tadi ya, tapi belajar hal-hal yang kayaknya nggak terkait sama teknologi pangan sama sekali lah, misal tentang filsafat, psikologi, IT kayak gitu misal. Sering nggak Mbak seperti itu dulu saat kuliah? Sering sih dok, sering banget. Jadi kayak ikut seminar-seminar tentang bisnis, kayak gitu dokter. Nah Terus itu, itu nah, sering terus sih dok, betul. nah itu, nah dulu ada barengannya Mbak. Misal pengen ikut seminar bisnis karena memang ada barengannya teman-teman ini circle-nya memang di situ sering ikut seminar bisnis bareng-bareng itu ada nggak Mbak? Atau Mbak Ayu sendirian? Kalau saya dulu kebetulan
Ada sih dok, jadi memang kan Hmm. kadang kan kita bergaul dengan orang yang sefrekuensi ya dokter, sehingga memang Hmm. memang ya ada beberapa teman saya yang memang sama-sama suka bisnis gitu. Kalau saya kan dulu memang lebih tertariknya di dunia bisnis nih dokter, dunia bisnis. Hmm. Jadi sering sih beberapa kali ikut kayak kayak seminar di bidang bisnis, terus kemudian di Hmm. bidang tidak hanya bisnis juga sih, di bidang ini dokter komunikasi gitu. Nah itu Hmm. memang ada beberapa teman juga Hmm. yang sama-sama Teman itu yang suka gitu. sama-sama di teknologi pangan atau di luar itu, Mbak? Ada yang dari teknologi pangan, ada juga yang dari Hmm. luar dokter. Kan kadang kalau Ada kita yang ikut lebih. ada yang kalau kita ikut kayak kegiatan-kegiatan lain kan kita punya teman-teman baru juga ya dokter. Nah, terus ada Hmm. kita sama-sama kebetulan sama-sama suka nih, yaudah deh kita daftar bareng yuk gitu. Nah, ada nggak Mbak yang di teknologi pangan yang sering bareng sama Mbak Ayu ini yang lebih freak, istilahnya lebih freak itu maksudnya lebih kalau ikut seminar bisnis hampir tiap bulan ikut dengan Mbak Ayu mungkin hanya 3 bulan sekali, 6 bulan sekali itu ada nggak Mbak? Ya pasti banyak lah Atau dok. oh nanti banyak ya. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang lumrah Mbak. Sesuatu yang lumrah nggak kalau di anak-anak teknologi pangan sering ikut seminar bisnis? Lumrah sih Misal dok. 50% lebih biasanya hampir selalu ikutan yang kayak gitu. Kalau 50% lebih sih enggak ya dok, tapi memang Hmm. banyak sih yang mereka memang suka kegiatan atau seminar-seminar tersebut gitu, dan memang terbukti waktu kami lulus tuh juga ada juga yang mendirikan pabrik tuh ada sih dok. Jadi memang sampai sampai mendirikan pabrik, sampai usahanya nggak hanya melulu di bidang pangan juga dok, bahkan ada yang eh, ekspor impor di mainan anak seperti itu, sehingga ya Hmm. ya lama-lama aja sih dok. Jadi kan kadang Oh. kalau kita kuliah pun juga nggak harus sesuai dengan apa yang kita pelajari di bangku kuliah gitu. Ya, jadi lumayan benar ini Mbak ya saya ini Iya. tebakan pertama ini. Soalnya nggak mesti loh Mbak seperti itu. Biasanya mereka ya fokus di bidang belajar di bidang masing-masing. Sisanya untuk main atau apa mungkin yang lebih menyenangkan ya. Kalau kayak baca-baca buku Mbak, buku-buku apa pengembangan jiwa atau motivasi itu seneng nggak Mbak dulu waktu kuliah itu? Suka sih dok, soalnya kan itu Hmm. kayak charging energi gitu. Hmm. Jadi lumayan seneng sih baca kayak gitu dokter. Ya, Apalagi tanpa kalau harus disuruh ya Mbak ya. tanpa harus disuruh. Jadi misalnya Ya. nih break, oh nggak ada praktikum, nggak ada ujian ya, Hmm. waktunya sebagian untuk membaca seperti itu kan. Kadang kan ya Hmm. namanya kuliah kan kadang kan ada up and down-nya gitu kan dokter. Hmm. Jadi ya salah satu hiburannya dengan membaca buku-buku seperti itu kayak gitu. Oke, berarti benar ya ini Mbak saya. Ya, jadi makanya ini juga kadang kan saya juga bertanya Mbak, apa sebenarnya entrepreneur itu dilahirkan atau dibentuk ya? Ya, kadang secara tidak langsung ya bisa jadi unsur dilahirkan itu mungkin bisa jadi lebih kuat ya daripada dibentuk ya. Maksudnya dilahirkan gimana? Misal ya tanpa disuruh membaca buku-buku kayak gitu tuh seneng lah, bukan bukan tugas, bukan apa, tapi pengennya sering baca buku seperti itu, beli buku seperti itu, meskipun duitnya mepet ya kadang tetap pengen beli juga. Oke, uh, ada lagi, bentar, ada pertanyaan belum ya? Ini jam berapa? 8.43 mulai 1 jam takutnya keputus nanti. Belum ada pertanyaan ya. Ya. Ini mau saya sapa semua banyak banget nih. Anggap saja saya udah sapa semua ya. Takutnya waktunya habis nyapa. Tapi terima kasih yang udah pada bergabung. Ini banyak loh Mbak yang bergabung sebenarnya hari ini. Kalau saya Iya. sendiri nggak ada yang gabung Mbak. Aduh. Saya ngomong kayak orang gila dari kemarin. Ya, kira-kira untuk kalau bikin bisnis itu Mbak Is sebenarnya lebih mengutamakan apa ya? Di awal tuh pengennya punya value dulu atau sudah dari awal kalau bisa ini tahun kedua udah untung, tahun ini udah seperti itu, atau yang penting ini ada manfaatnya dulu nih Oke. kalau Kalau ngejar untung jujur capek sendiri sih dokter. Maksudnya saya mungkin
mungkin ada beberapa yang menarik ya kan. Ya, kalau untung harus pasti ya dokter ya. Hmm, Kalau hmm, untung hmm, itu harus pasti. Kita nggak mau hmm, dong buka usaha. Yang namanya buka usaha kan fungsinya untuk cari income gitu kan. Yang pasti ya hmm, pengennya sih ya untung gitu. Cuman yang perlu hmm, ditekankan di sini adalah supaya pekerjaan kita itu menyenangkan. Itu yang saya sama semakin kesini saya sama suami itu selalu selalu diskusi dan harus ditanamkan betul-betul bahwa setiap setiap apa yang kita jalankan usaha ini adalah uh, ibadah gitu dok. Jadi hmm, sarana kita untuk beribadah. Beribadah gimana caranya? Yang pertama adalah memberikan manfaat untuk banyak orang. Jadi punya value yang seperti tadi hmm, dokter bilang punya hmm, value. hmm, Di sini niat saya membantu supaya orang-orang yang kesulitan dalam menyediakan pangan itu bisa terbantu dengan adanya catering kami kayak gitu. Terus hmm, kemudian ibadah juga kita bisa membantu orang-orang yang di sana membutuhkan pekerjaan atau income, kita ada lapangan hmm, pekerjaan buat dia seperti itu. Terus kemudian juga kita bisa memberikan edukasi. Kan ada memang kan kami di beberapa platform kami kan ada beberapa kayak edukasi-edukasi gitu dok. Entah itu terkait hmm, tentang pangan, gizi seperti itu. Nah itu bagian dari jadi kalau bisa usaha kita itu memang merupakan sarana kita untuk beribadah gitu dok sehingga tidak terasa hmm, berat gitu nanti kan hmm, keuntungan itu akan menyusul dok kalau kita hmm, mindsetnya oh harus cuan nih harus ini nanti berat dok capek dok jadi hmm. sehingga sehingga saya sama suami sepakat oh ini sebagai jalan kami untuk beribadah jadi harus dilakukan dengan baik harus punya value harus bisa bermanfaat buat banyak orang kayak gitu. Oke, ya berarti hampir benar lagi ya, ya ini ya. Semoga sesuai yang diucapkan Mbak ya. Nah, Amin. pernah nggak Mbak sih Mbak ngerasa membangun bisnis itu merasa seperti mengurus anak sendiri lah, istilahnya seperti melahirkan anak sendiri. Jadi ketika membangun istilahnya mau untung enggak, ya kayak kita kalau punya anak ya Mbak, punya anak kan kita nyekolahkan kita apa, bukan berarti kita berharap nanti ke depan dia balik modal ke kita terus ngasihkan, yang penting dia tumbuh, dia sukses, bisa buat apa menyejahterakan orang di sekitarnya kan seperti itu. Pernah nggak Mbak kalau membangun bisnis juga kepikiran seperti itu atau wah ini kalau nggak sukses di 5 tahun harus segera tak tutup nih, atau Oke. lebih gimana caranya biar dia tetap tumbuh? Kan nggak mungkin kalau kita punya anak wah 5 tahun dia nggak hafal surat ini nanti tak istilahnya gitu ya. Jadi kayak seperti punya anak sendiri gitu, merasa nggak seperti itu? Misal katakanlah healthy plate ini di tahun kelima masih minus terus nih, katakanlah seperti itu. Kira-kira dari Mbak Ayu pengennya switch ke bisnis lain atau bagaimana? Hmm, ya healthy itu udah kayak anak sendiri, bukan kayak ya emang udah kayak bagian Hmm, dari diri saya gitu. hmm, Dan orang-orang taunya saya juga dari healthy plate gitu maksudnya hmm, dari job-job yang datang sekarang pun juga sebagian memang karena taunya dari healthy plate kayak gitu. Jadi hmm, ya kalau misalnya nih dok usahakan up and down ya dok ya. hmm, Sehingga itu tadi kita harus banyak belajar, harus banyak melihat situasi gitu dok. hmm, Mungkin tidak beralih ke bisnis lain ya dok. Tetap hmm, di bisnis makanan gitu karena memang saya hmm, menguasainya di bidang tersebut. Tapi kita coba cari celahnya nih dok, gimana? Kayak klinik ditutup nih. Akhirnya kan hmm, saya tetap fokus di bidang makanan, hmm, tapi oh iya nih orang tuh butuhnya lebih ke frozen food nih gitu. Jadi hmm, kita coba nih tetap healthy tapi bisa disimpan sama orang-orang dalam jangka waktu 1 bulan atau 1 minggu kayak gitu dok uh, sebagai stok makanan di rumahnya seperti itu. Dan orang-orang kan juga waktu itu agak takut ya dok mau beli makanan di mana gitu. Nah, hmm, jadi saya rasa mungkin ya saya akan tetap fokus di bidang makanan sehat, akan tetapi mungkin hmm, bentuknya tuh bisa dioyak-oyak gitu dok. Mau
mau dialihkan ke yang apa, kayak gitu sih dok. Tapi tetap Oke. konsisten di situ gitu. Oke, itu buat gambaran ya yang baru mau mulai bisnis dari sejawat Drupa. Memang kebanyakan di bisnis-bisnis awal rintisan seperti ini dari founder itu pasti merasa bahwa bisnis ini sudah kayak anak sendiri ya. Jadi di awal bukan mikirnya exit planning ya. Biasanya kan banyak kan teori-teori bisnis sekarang mikirnya exit planning. Exit planning mau IPO, mau apa dijual ke orang lain. Jadi di awal saja sudah merasa uh, jadi pelatih bukan jadi orang tua. Jadi ke pelatih itu istilahnya mengorbitkan atlet kemudian dijual ke tim misalnya seperti itu. Tapi seperti ngasuh anak kalau dia pas turun ya gimana caranya biar dia bisa naik lagi. Pokoknya kita tidak pernah meninggalkan mereka kan seperti itu Mbak ya. Betul dokter. Oke, sama. Ya ini takutnya keputus nih satu jam sambil. Nah ini sambil saya kasih apa biar nggak lupa. Jadi Mbak Ayu ini di salah satu mentor di Dopa ya. Untuk Jawa Dopa yang mungkin belum terlalu mengenal beliau salah satu mentor di Jawa Dopa. Jadi yang mungkin tertarik tadi untuk mulai bisnis healthy food ya. Boleh dengan kemitraan dengan healthy plate juga boleh. Mau dikombinasikan dengan bisnisnya yang udah ada sekarang juga bisa. Misal sudah punya tadi klinik rawat inap tadi atau punya gym. Nah, nanti ditambahi diet makanan sehat, healthy food. Nah, bisa kontak Mbak Ayu atau ikut e-course-nya dulu biar paham ya. Jadi runtut baru nanti mulai tergabung di grupnya. Jadi nanti kalau ikut e-course Dopa yang dengan mentor Mbak Ayu itu nanti pertama mendapatkan banyak materi tentang baik bisnis secara umum maupun yang bisnis spesifik yang diisi Mbak Ayu. Terus nanti masih tergabung juga di grup Telegramnya bersama Mbak Ayu. Jadi kalau misal masih ada yang bingung, masih ada yang ragu-ragu, misal udah menonton videonya, mau tanya lebih lanjut di Telegram, grup Telegram bisa Mbak Ayu. Gitu ya. Betul. Oke. Nah ini karena udah hampir sejam, coba tak lihat. Nah, pas nih kayak pertanyaan saya. Ini ya. Mungkin ada yang ingin tanya-tanya lagi nih di Jawa Dopa yang sudah join live IG malam ini. Barangkali kira-kira untuk bisnis healthy food sendiri, menurut Mbak Ayu bisa dikombin sama bisnis kesehatan apa lagi Mbak? Banyak yang masih sih prospek. dokter. Banyak. Misalnya klinik kecantikan. Kan sekarang banyak klinik Wah, kecantikan yang gimana itu Mbak kombinnya? banyak kan program slimming sih dok. Itu kan bisa tuh kerja sama juga kayak gitu sih dok. Jadi kalau misalnya ada dokter-dokter kecantikan yang mau kerja sama dengan healthy food, wah banyak itu pasti Mbak. Ya, jadi jangan dipikir hanya suntik putih aja Mbak ya. Betul. Ternyata pembentukan badan juga dan utama. Kayaknya juga banyak nih. Kemarin sebenarnya saya sempat juga sih tanya-tanya ke teman sama mungkin nawarkan juga ya. Kan mau ada merek tertentu kan sekarang program diet itu loh Mbak, tahu ya. Yang betul. belasan juta itulah ya kan. Iya, betul. Terkenal ya. Itu kenapa sih kok nggak sekalian dikombin sama bisnis diet sehat. Jadi dapat program dari yang belasan juta tadi plus Anda menyiapkan makanan yang harus dimakan tuh kayak gini loh. Jadi satu paket kan. Untungnya bisa double-double ya Pak sebenarnya. Ya ada sih Pernah nggak beberapa Mbak? yang kliennya yang belasan juta itu juga lumayan banyak sih yang wah, pakai. itu. Ya itu padahal dokter banyak banget yang ikut itu. Oh iya dok. Bahkan iya kan sekarang yang staff-staffnya di itu saya bekerja itu aja banyak yang ikut kok ya. Oh, iya. Berarti kan potensinya mah. Saya belum ada modalnya Mbak. Saya nggak sampai itu aja udah singset sekarang Mbak. Prihatin soalnya Mbak. Baik. Gitu. Sih itu bisa juga sih dikombin dan memang ada karena kan itu kan programnya memang juga lebih fokus ke menjaga pola makan dokter. Jadi ketika dia konsumsi itu kalau pola makannya nggak dijaga pun juga banyak yang failed gitu dok. Jadi dan itu kan
jenis apa makanannya sendiri kan belum disediakan dari program itu kan Mbak ya. Betul, betul. Nah, itu kan Mm-mm. masih ada celahnya cukup besar sebenarnya. Mm. Kalau Tantangannya bisa banyak keluar. banget sih. Hmm, Kan hmm, banyak yang diet hmm, ikut itu juga hmm, ini kan dok, minta disediakan cateringnya. Nah itu hmm. tantangannya lumayan banyak juga sih gitu. Jadi Itu jadi pesannya jadi dikit Mbak kalau tantangannya banyak gitu. enggak sih dok, maksudnya apa kan kita coba menyesuaikan gitu. Mungkin ada yang Hmm, kerempongan, nggak sempat belanja atau apa ya bisa hmm, sih untuk hmm, kami bantu gitu. hmm. Berarti kan kalau membayar belasan juta aja mereka mampu, wah, ini kan berarti dengan Mm-mm. catering yang sedikit value-nya dinaikkan, Betul. otomatis mereka ya siap ya. Kalau udah urusan sama beauty itu biasanya Mhm. keluar duit berapa ya keluar ya. Mm-mm. Betul banget, Hmm, betul dokter. oke. Nah ini nah daripada kepotong karena 1 jam Mbak, eh, Mm-mm. mungkin saya akhiri ya Mbak ya untuk yang IG Live malam ini. Mungkin ada Mm-mm. pesan-pesan nih dari Mbak Ayu buat teman-teman di luar sana, entah itu yang masih mahasiswa atau di profesi, entah itu profesi gizi maupun di luar profesi gizi yang pengen mulai bisnis diet catering sehat, ada pesan-pesan mungkin Mbak? Atau potensi apa sih yang bisa mereka garap Mas Yan? Mhm. Kalau pesan dan pesan-pesan dari saya sih, eh, kalau peluang itu pasti ada sih dok. Mau dia mau catering atau mau seperti dokter buka praktek sendiri atau usaha yang lain gitu. Hanya saja memang kita harus fokus, harus komitmen dengan usaha yang kita kita jalani sekarang. Kayak misalnya saya memang fokusnya dan keilmuan saya di bidang makanan. Jadi ya saya memang komit dan konsisten untuk belajar terus di bidang tersebut gitu. Dan tidak boleh menyerah itu yang pasti karena ketika kita membuka usaha itu kan banyak sekali lika-likunya ya dokter, banyak sekali Hmm, nggak mungkin mulus aja, pasti ada hmm, beberapa hmm, hambatan sehingga kita harus gigih dan tidak boleh mudah menyerah karena seperti yang saya sampaikan tadi, untung itu belum tentu tapi gagal itu pasti. Hanya saja bagaimana hmm, kita hmm. mempelajari gagal kita supaya kita tidak gagal di lubang yang sama seperti itu. Oke, Begitu ya, dokter. oke, terima kasih. Makanya untuk yang baru mulai, karena udah ada pesan bahwa untung itu belum pasti, gagal itu pasti ya. Anu ya, hati-hati kalau misal mau mulai pakai hutang ya, karena hutang Betul. itu apalagi hutang bank ya, hutang Mhm. cicilannya pasti, keuntungannya belum pasti. Itu nanti Mhm. ada di materinya Dr. Mhm. Mads tadi Ya. barusan saya Oh lihat. iya, Ya, dokter quote-nya seperti itu. saya mau Gimana? nyapa dokter Lia dulu ya dokter. Oh ya, masih Oh, ini silakan. ada dokter Lia nih dokter. Dokter Lia itu punya klinik Hmm. kecantikan dokter. Amin, terima Hmm. kasih. Halo dokter Lia, selamat malam. Jadi beliau punya klinik kecantikan Hmm. juga dokter. Namanya To Your Skin. Oke, oke, oke. Oke. Ya, kapan-kapan kita undang lah ya. Mm-mm. Ini juga apakah udah ada kerjasama dengan Healthy Plate to Your Hmm, Skin? Insya Allah dokter. Ya, itu. Nih, selamat Ini saya malam. iklankan, Mbak. Ini saya Oh iklankan, iya. Mbak, sekalian. Nah, betul ya, jangan lupa ini ya. Jadi, kalau mau kulitnya tambah glowing, mungkin konsumennya, apa, pasiennya harus ditambah diet sehat, Mbak ya. Jadi, lebih alami nanti glowingnya ya. Amin. Ya dokter. Oke ya, karena udah hampir 1 jam, saya tutup Mbak ya. Terima kasih atas waktunya, mengingatkan kembali ke Sejawat Dupa. Nanti tiap Selasa, insya Allah lah, nanti kita adakan IG Live. Jadi itu pas saya pulang praktek, jadi mungkin kalau ada telat-telat dikit berarti pasiennya pas lagi banyak. So, ya. Tapi kalau bisa on time gini ya berarti pas sepi ya, kasihan ya. Ya, Ya, terima kasih banyak ya, dokter sudah ya, Kak, diundang. saya yang makasih dan Sejawat Dupa juga saya yang makasih dari tim Dupa. Mengucapkan selamat malam, salam sehat semua. Terima kasih Mbak Ayu dan saya tutup Amin. dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.